الحمد لله الذي جعل صلاة الجمعة من شعائر الإسلام وفرضها على أمة محمد عليه الصلاة والسلام لتكون مكفرة للذنوب ومطهرة للآثام. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي يكرم المؤمنين والمؤمنات برؤية جماله في دار السلام. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوثون بالدعوة إلى دار السلام. صلى الله تعالى عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، أيها الحاضرون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العظيم، فقد فاز المتقون. كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال أيضا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال النبي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربعين: لمالها وجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين. صدق الله العظيم. صدق Rasulullah fima qol au kama qol. Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, kita selalu memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini di tempat ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan orang-orang yang Masya Allah mereka beriman dengan Allah, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dikumpulkan hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mana orang-orang mereka diseru, dipanggil dengan panggilan yang sangat mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman yang merasa terpanggil dengan panggilan terbaik, maka kemudian datang kita berbondong-bondong meninggalkan aktivitas kita yang tadi. Datang kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan panggilan Allah Subhanahu wa taala, untuk menunaikan kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam jamaah sekalian bersabda: "Man tatahhara fi baitin thumma masya ila baitin min buyutillah liyaqdi fariidatan min faraidillah kanat khutuwatahu ihdahuma." Nabi sallallahu alaihi wasallam jamaah sekalian berpesan kepada kita semua, man tatahhara fi baitin, barang siapa yang bersuci dari rumahnya, thumma masya ila baitin min buyutillah, kemudian dia berjalan dari rumah menuju rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala, liyaqdi fariidatan min faraidillah, kemudian dia menunaikan kewajiban-kewajibannya, dia menunaikan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, kanat khutuwatahu, maka langkahnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihdahuma, satu langkahnya Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosanya, wa ukhra, dan satu langkah yang lain lagi Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian akan tinggikan, akan angkat derajat kita.
Insyaallah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk orang yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam dan salawat semoga tetap tercurah limpahkan atas junjungan kita kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, sosok manusia yang sangat luar biasa yang menjadi uswah suri toladan yang dapat kita teladani dari seluruh aspek kehidupannya, mulai dari bagaimana cara dia memimpin keluarganya. Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya khatib berwasiat untuk pribadi sendiri, kemudian untuk kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berpesan, tazawwadu, berbekallah kalian, fa inna khairaz zadit taqwa, karena sebaik-baik bekal adalah takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan siang hari ini, sebagaimana judul yang beredar yang ditetapkan oleh Forsam, insyaallah kita sedikit akan membahas bagaimana ketika seseorang membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah. Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini berikan kepada kita, kita bersyukur kepada Allah jamaah sekalian. Hari ini Allah berikan kesempatan kepada kita, Allah berikan kesehatan kepada kita, yang tidak semua orang Allah berikan kesehatan dan kesempatan untuk menunaikan perintah yang satu ini. Sampai-sampai di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan jamaah sekalian, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dikarenakan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sampai-sampai Allah mengatakan, wa in ta'uddu, sekiranya kalian wahai jamaah menghitung jumlah nikmat yang aku berikan kepada kalian, la tuhsuha, maka kita yakini tidak akan ada satu orang pun di dunia ini yang dapat menghitung bagaimana banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita secara cuma-cuma. Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sekian banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita saat ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah saat ini memberikan kita nikmat tentang hidup dengan keluarga, hidup dengan berpasangan. Ini adalah kenikmatan yang luar biasa, sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala melarang dengan keras hambanya, bagi kaum Adam, bagi laki-laki, untuk tidak memiliki niat untuk menikah. Sampai-sampai Nabi mengatakan, jamaah sekalian, siapa yang tidak mengikuti sunnahku, karena nikah itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, falaisa minna, dia bukan dari golonganku. Orang yang tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak menikah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falaisa minna, dia bukan dari golonganku. Ini saking pentingnya nikmat berpasangan yang Allah berikan untuk kita semua jamaah sekalian. Di muqaddimah tadi kita baca ayat yang sangat populer, ayat yang setiap saat ada orang yang mau menikah pasti dibacakan ayat ini, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Nikmat berpasangan jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Quran surah Ar-Rum ayat ke-21, wa min ayatihi, kata Allah, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya Allah menciptakan dari kalian untuk kalian pula. Apa itu yang Allah ciptakan untuk kita, dari kita untuk kita? Azwajan litaskunu ilaiha,
seorang pasangan agar kita litaskunu ilaiha, merasa nyaman, merasa tentram dengan pasangan itu. Kemudian Allah menjadikan waja'ala bainakum mawaddata warahmah, Allah titipkan rasa cinta dan kasih sayang untuk pasangan itu, untuk kita semua jamaah sekalian. Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berpasangan-pasangan itu adalah satu kodrat, satu ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita semua. Makanya sebelum kita memilih pasangan jamaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, tunkahul mar'atu li arba'in, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, limaliha, lijamaliha, walihasabiha, walidiniha, fadfar bidatid din. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jamaah sekalian, sekiranya kalian hendak menikahi wanita, ingin meminang seorang wanita, maka lihat 4 kriterianya. Yang pertama kata Nabi, walimaliha, dikarenakan hartanya, karena wanita yang berharta. Yang kedua, lijamaliha, karena wanita ini mempesona, karena wanita ini cantik, enak dipandang. Walihasabiha, kata Nabi yang ketiga, karena keturunannya, orang tuanya, kakek buyutnya, mereka patuh, mereka tunduk dan patuh terhadap perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walidiniha, dan agamanya yang keempat. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam jamaat sekalian berpesan, fadfar bidatid din, utamakan yang baik agamanya. Kenapa utamakan yang baik agamanya jamaah sekalian? Karena pendidikan yang sebenarnya itu bukan ketika anak-anak kita sekolahkan di TK. Karena pendidikan yang paling utama itu bukan ketika anak-anak itu masuk di taman kanak-kanak. Akan tetapi pendidikan yang sebenarnya itu ketika seorang laki-laki memilih seorang perempuan untuk menjadikan sebagai istrinya, itu pendidikan pertama. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadfar bidatid din, utamakan yang baik agamanya. Karena apa yang baik agamanya? Seorang perempuan nanti akan melahirkan seorang sosok manusia, anak yang soleh dan soleha, yang senantiasa mengangkat kedua tangannya, memohon bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diampuni dosa kedua orang tuanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian, bagaimana cara kita untuk menegakkan, untuk mendidik, menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, menjadi keluarga yang mawaddata warahmah? Ternyata ada 4 pilar yang harus kita kuasai, yang harus kita ketahui dalam membentuk keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Yang pertama jamaah sekalian, zawaj, pasangan. Artinya zawaj itu adalah pasangan. Bahwasanya jamaah sekalian, seorang hamba ia mengerti dirinya hidup berpasang-pasangan. Kita hidup berpasang-pasangan sebagaimana seekor burung yang terbang dengan lengkap kedua sayapnya dikepakkan kiri dan kanan. Ketika satu sayapnya saja patah, maka dia tidak akan sempurna terbangnya, dia akan pincang. Begitu pula dengan pasangan kita. Jangan anggap pasangan kita sebagai beban jamaah sekalian, karena kita bersama pasangan yang akan mengarungi, yang akan menjelajahi dunia. Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua sekalian, bahwasanya dalam keluarga sakinah mawaddah warahmah kita harus mengerti esensi, kita harus mengerti tentang mitsaqun ghalidha. Apa itu mitsaqun ghalidha? Inilah janji yang dibuat oleh seorang laki-laki. Dan ternyata mitsaqun ghalidha jamaah sekalian cuma ada 2 dalam Al-Qur'an. Yang pertama mitsaqun ghalidha ketika Nabi Musa berjanji, yang kedua adalah ketika seorang suami berjanji kepada istrinya, begitu pula sebaliknya. Istri berjanji kepada suaminya. Mitsaqun ghalidha, ikatan yang sangat luar biasa. Ikatan yang kuat ini maka kemudian akan senantiasa
menjaga jangan sampai nanti apa yang dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam jamaah sekalian mengatakan, sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air, kemudian dia mengirim tentara-tentaranya. Satu, setan yang jabatannya paling kuat, setan yang jabatannya paling dekat dengan iblis adalah yang paling besar fitnah yang ditimbulkannya. Seraya berkata aku telah melakukan, datang setan yang lain seraya berkata aku telah melakukan ini dan itu, maka iblis mengatakan engkau belum melakukan apa-apa. Kemudian datang lagi salah seorang dari setan itu, dia mengatakan aku tidak meninggalkan keluarga, aku tidak meninggalkan anak cucu Adam, sehingga aku berhasil memisahkan antara keluarganya, aku membuat dia bercerai. Maka iblis mengatakan, kemari, engkaulah yang terhebat. Hadirin jamaah yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi berpesan kepada kita jamaah sekalian bahwasanya syaitan, bahwasanya jin, iblis, mereka itu tugasnya hanya untuk menggelincirkan manusia saja. Allah Subhanahu wa taala berpesan jauh hari kepada kita jamaah sekalian, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin." Syaitan itu akan datang kepada kalian mulai dari sisi depan, kiri, kanan, atas, bawah, belakang. Syaitan itu akan datang kepada kalian menggoda sedemikian rupa untuk menggelincirkan, terutama kita ini orang-orang yang sudah berkeluarga. Syaitan itu akan datang kepada kita untuk merusak hubungan keluarga kita. Karena itulah tugas syaitan. Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, ma'asyara bil ma'ruf, perlakuan yang baik terhadap istri jamaah sekalian. Hidup antara suami istri ini bukan suatu perlombaan yang harus dimenangkan, akan tetapi kerjasama yang dilakukan antara suami istri untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali rintangan, banyak godaan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di muqaddimah tadi mengatakan, "Fadhfar bidatid din," ketika engkau hendak memilih wanita, utamakan yang bagus agamanya. Karena nanti itu yang akan menjadikan kita masuk surga bersama. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa sanadana wa maulana wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah qada ini marilah kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat terapkan nanti dalam keluarga kita menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad kama sallaita an kulli sahabati ridallahu tabaraka ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta
عليك توكلت أنت رب العرش العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة